Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Lurina Aprilia. Saya bersekolah di SMP Negeri 5 Singaraja. Pada hari ini saya akan mendongengkan sebuah cerita yang berjudul Jack dan Pohon Kacang Ajaib. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya yang bernama Jack sangatlah pemalas. Jack tidak suka membantu orang tuanya. Hari-hari pun berlalu. Mereka semakin miskin, hingga ibunya harus menjual sapi kesayangannya yang bernama Milk White. Ibunya menyuruh Jack untuk membawa Milk White ke pasar untuk dijual dengan harga yang terbaik. Jack pun mulai berjalan ke pasar. Sampai di tengah perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu pun melihat Milk White terus-menerus, sampai kakek itu berkata, "Nak, maukah kau memberikan sapi itu kepadaku? Jika kau mau, aku akan memberikanmu barang ajaib." Mendengar ucapan kakek itu, Jack merasa sangat senang. Sampai kakek itu pun mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya dan berkata lagi kepada Jack, "Nak, ini bukan sembarang kacang biasa. Ini adalah kacang ajaib." Awalnya Jack tidak percaya, tapi karena sudah dibujuk oleh sang kakek, jadi Jack percaya. Jack pun mengambil kacang itu dan memberikan Milk White kepada kakek itu. Merasa senang dengan barter yang dia lakukan, Jack pun langsung lari pulang dan berteriak pada ibunya, "Ibu, ibu, lihatlah apa yang kudapat." Ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal, tapi ketika Jack menunjukkan kacang itu, ibunya kelihatan sangat marah. Ibunya mengambil kacang itu dan melemparnya ke halaman. Setelah itu, Jack pun dikurung di dalam kamar dan tidak diberikan makan. Keesokan paginya, Jack pun mengintip dari jendela. Ia pun melihat pohon yang tumbuh dengan sangat cepat sekali dan amat besar. Tanpa ragu-ragu, Jack pun memanjatnya. Dengan daun dan batang yang berlilit seperti tangga, ia pun memanjatnya. Setelah sampai di atas, ia pun menemukan rumah yang besar sekali. Ternyata itu adalah rumah milik raksasa. Ia pun mengetuk pintu dan raksasa perempuan pun menjawab, Siapa kau, Nak? Kenapa kau kesini?" Jack pun menjawab, "Nona, bolehkah aku meminta sedikit makanan?" Karena kasihan, raksasa itu pun mengizinkan Jack untuk masuk. Dan raksasa wanita itu pun berpesan, "Nak, hati-hatilah kau di sini. Pulanglah secepat mungkin sebelum suamiku datang nanti." Belum saja Jack menjawab, suami raksasa itu pun sudah datang. Terdengar langkah kaki yang besar sekali dari kejauhan. Lalu Jack pun bersembunyi di oven. Suami dari raksasa itu pun datang ke dapur dan berbicara pada istrinya. "Hei, apakah di sini ada anak-anak? Aku mencium bau anak-anak." Istrinya pun menjawab, Mungkin ini adalah bau daging yang kuberikan pada kucing kemarin, sayang." Jack pun merasa lega dengan perkataan itu. Dan raksasa pun tidak curiga. Raksasa pun mulai makan dengan lahap. Setelah makan, ia pun mulai menghitungi koin emasnya. Karena kelelahan, raksasa tertidur. Dan Jack mengambil kesempatan itu dan melihat banyak koin emas, lalu ia mengambilnya. Dan langsung bergegas pulang. Sampai di rumah, Jack memberikan koin itu kepada ibunya dan ibunya kelihatan sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak menjadi miskin atau kelaparan lagi. Tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, emas mereka habis. Dan Jack tidak punya pilihan lain selain pergi lagi ke rumah raksasa dan memanjat pohon kacang itu. Sampainya di rumah raksasa, ia pun mengetuk pintu. Dan raksasa pun menjawab, "Terakhir kali kau di sini, sekantung emas telah hilang." Jack pun menggelengkan kepalanya. Lalu karena kasihan, raksasa itu pun mengizinkan Jack masuk. Sampai ketika di atas meja, Jack melihat sebuah telur emas dan ayam. Ternyata ayam itu yang mengeluarkan telur emas.
Lalu Jack mengambil ayam itu beserta telur emasnya. Jack pun bergegas pulang. Sampai di rumah, ia memberitahu ibunya, Bu, lihatlah aku membawa ayam yang bisa mengeluarkan telur emas. Dan ya, mereka menjadi kaya lagi. Jack pun makin penasaran dan ia pun ingin mencoba keberuntungannya lagi. Ia pun memanjat pohon kacang itu. Dan kali ini ia tidak lewat masuk pintu depan, tapi ia lewat jendela. Jack pun mengintip dari jendela dan ia melihat raksasa yang sedang tertidur dan di atas meja ada biola emas yang sangat indah. Jack pun bertekad mengambil biola itu. Jack mengambil biola itu dan bergegas pergi. Tapi ternyata raksasa hanya berpura-pura tidur. Raksasa pun mengejar Jack sampai di pohon kacang. Jack pun turun dengan sangat cepat meluncuri pohon kacang, disusul oleh raksasa. Sampai ketika di bawah, Jack menyuruh ibunya untuk mengambilkan ia sebuah kapak. Kapak itu pun dia gunakan untuk memotongi pohon kacang itu sampai pohonnya tumbang. Dan ya, raksasa mati dan mereka selamat. Jack pun merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Jack berjanji dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah teman-teman, kalian jangan seperti Jack ya. Jangan suka mencuri dan tidak pernah membantu orang tua. Bantulah orang tua kalian sebisa kalian mungkin. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.